Federasi Sepak Bola China, CFA, disebut akan melaporkan timnas Indonesia ke Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, jika memainkan Miss Hildjes dan Eliano Reijender saat skuad Garuda tandang ke markas timnas China di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa tanggal 15 Oktober tahun 2024 malam WIB. Informasi itu dikeluarkan media asal China, 163.com. Menurut 163.com, proses naturalisasi yang dilakukan PSSI kepada Miss Hildjes dan Eliano Reijender tidak sesuai regulasi. Lebih lanjut dari itu, media Malaysia dan China kompak tuduh Indonesia berkolusi dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Saking takutnya melihat kekuatan timnas Indonesia saat ini, yang diperkuat para pemain keturunan Malaysia dan China coba menggoyang isu negatif perihal naturalisasi Miss Hildjes dan Eliano Reijender, yang disebut tidak masuk akal saking cepatnya diproses oleh FIFA. Dua pertandingan ini akan dijalani skuad Garuda sebagai tim tamu. Tim besutan Sintayong akan lebih dulu menghadapi Bahrain. Pertandingan digelar di Stadion Nasional Bahrain pada tanggal 10 Oktober tahun 2024. 5 hari berselang barulah menghadapi timnas China. Laga melawan tim naga digelar di Qingdao Youth Football Stadium yang berjarak 633 km dari Beijing, dipilih sebagai tempat menjamu Indonesia. Untuk dua pertandingan tersebut, timnas Indonesia mendapatkan tenaga tambahan berkat selesainya proses naturalisasi Miss Hildjes dan Eliano Reijender. Namun saking cepatnya proses naturalisasi kedua pemain itu, muncul seruan boikot terhadap timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Seruan ini dilontarkan supporter timnas China, yang merasa terancam dengan kekuatan timnas Indonesia dengan para pemain naturalisasinya. Mereka bahkan berencana mengajak supporter tim lainnya yang tergabung dalam satu grup bersama timnas Indonesia di babak ini. Kenapa kita tidak mengajukan pengaduan terhadap tim Indonesia ke FIFA? Tim lain di grup yang sama harus melakukan hal yang sama. Jika berhasil, tim Indonesia bisa mendapat penalti dari FIFA dan ini akan sangat menguntungkan tim Tiongkok, tulis seorang pengguna Weibo. Tudingan tidak kalah bejat datang dari oknum supporter Malaysia, yang menyebut Indonesia telah berkolusi dengan FIFA demi keuntungan di kualifikasi Piala Dunia. Buntut dari gagalnya naturalisasi matchday Jel, supporter Malaysia mempertanyakan mengapa Indonesia dengan mudah mendapatkan pemain keturunan. Mereka menuduh Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, telah memanipulasi dokumen dan berkolusi dengan FIFA soal pemain naturalisasi. Ditambah munculnya kantor cabang FIFA di Indonesia, semakin menguatkan dugaan supporter Malaysia tersebut. Selain itu, supporter Malaysia ini juga menyinggung warna kulit dan suku Jawa dalam narasi yang mereka lontarkan. Menurut kami, Federasi Sepak Bola Indonesia memanipulasi catatan kelompok pemain naturalisasi, bunyi tudingan forum supporter Malaysia. Tentu saja mereka akan menyangkalnya. Namun sepak bola Indonesia dulunya paling banyak mendapat negativitas di Asia. Selain itu, cabang FIFA juga berlokasi di Jakarta. Tim Indonesia dengan mudah menambah pemain naturalisasi. Namun puluhan pemain naturalisasinya semuanya memiliki wajah mirip orang Eropa. Jangan disangka kakek dan neneknya yang orang Jawa berkulit sawo matang akan melahirkan wajah seperti Martin Paes dan JIZ, tutur akun pendukung timnas Malaysia. Iri dan dengki. Lakukan saja langkah-langkah seperti yang dilakukan oleh Indonesia. Jadi cara bersaingnya dengan memajukan sepak bola masing-masing, tidak dengan cara menjegal dan menjatuhkan lawan. Apakah selama ini Malaysia berkolusi dengan FIFA? Karena selama ini FIFA juga berkantor di Malaysia. Jawab komentar fans Indonesia. Gitu aja kok repot.